Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Zulhaldi MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah di metodologi penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini saya Rifki Septiawan, mahasiswa pasca sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir semester 1 dengan NIM 26200800012. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposi tesis saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, di sini adapun judul dari proposi tesis saya yaitu prinsip baro'ah dan relasi sosial dalam surat Al-Kafirun yang menggunakan analisis komparatif, tafsir Al-Kazin dan tafsir Al-Wasit. Baik, dimulai pada latar belakang permasalahan dalam penelitian saya, yaitu realitas kehidupan manusia pada era modern ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan pluralitas, baik dari aspek agama, budaya, etnis maupun sistem nilai. Keberagaman ini merupakan kekayaan sosial yang sangat besar, khususnya di negara Indonesia. Namun pada saat yang sama juga menyimpan potensi konflik apabila tidak disertai dengan sikap saling menghormati dan pemahaman yang tepat dalam perbedaan. Dalam konteks hubungan antara agama, tidak jarang muncul prasangka sikap eksklusif hingga tindakan intoleran yang sebagiannya nantinya bersumber dari pemahaman teks agamaan yang secara parsial, tekstual dan historis. Salah satu ayat Al-Quran yang sering menjadi rujukan dalam perdebatan relasi antar agama adalah surah Al-Kafirun, khususnya pada ayat lakum dinukum waliyadin, yang kerap dimaknai sebagai penolakan total terhadap kelompok lain, bahkan dijadikan dasar pembatasan hubungan relasi sosial dengan non-muslim. Padahal secara historis surah Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai respon terhadap ajakan kompromi akidah kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad. Pesan utama adalah penegasan keteguhan tauhid dan penolakan sekularisme akidah, bukan ajakan untuk memutus hubungan sosial atau kemanusiaan dengan pihak lain. Dalam konteks inilah muncul proses baro'ah, itu sikap berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran dalam ranah akidah. Persoalan ini penting kemudian muncul ketika konsep baro'ah dipahami secara luas hingga menyentuh ranah sosial. Jadi pertanyaannya, apakah perbedaan keyakinan terhadap harus berujung pada pemutusan relasi sosial, kerjasama atau kehidupan damai dengan non-muslim? Pertanyaan ini menunjukkan urgensi untuk menafsirkan kembali konsep baro'ah secara proporsional melalui pendekatan tafsir Al-Quran yang komprehensif. Dalam sejarah penafsiran Al-Quran, perbedaan latar belakang keilmuan, metodologi, konsep sosial para mufasir melahirkan ragam penafsiran. Contohnya tafsir Al-Kazin sebagai tafsir klasik yang cenderung menekankan aspek riwayat dan teologis, sedangkan tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Tantawi yang lahir daripada konteks modern menampilkan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dalam kehidupan masyarakat plural. Perbedaan ini yang membuka ruang kajian komparatif untuk melihat bagaimana prinsip baro'ah ini dipahami dalam tradisi tafsir klasik dan modern, serta bagaimana implikasinya terhadap konsep relasi sosial antara muslim dan non-muslim, sehingga penelitian ini menjadi relevan di tengah peningkatnya polarisasi klaim kebenaran tunggal, agar Al-Quran dapat dipahami sebagai pedoman yang meneguh akidah sekaligus menjunjung tinggi nilai toleransi, keadilan dan kedamaian. Maka oleh karena itu, penelitian ini berjudul prinsip baro'ah dan relasi sosial dalam surah Al-Kafirun, yaitu analisis komparatif tafsir Al-Kazin dan tafsir Al-Wasit. Penting untuk dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dalam penguatan moderasi beragama dan pembangunan sosial yang harmonis dan masyarakat yang majmuk. Ada perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana prinsip baro'ah dan relasi sosial dalam surah Al-Kafirun dan analisis komparatif tafsir Al-Kazin dan tafsir Al-Wasit. Adapun batasan masalahnya, peneliti membatasi yaitu beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penafsiran prinsip baro'ah dan relasi sosial dalam surah Al-Kafirun menurut tafsir Al-Kazin dan Al-Wasit. Yang kedua, apa saja persamaan dan perbedaan pandangan kedua mufasir tersebut. Yang ketiga, apa implikasi konsep baro'ah terhadap relasi sosial muslim dan non-muslim. Adapun tinjauan literatur atau tinjauan penelitian dari tesis ini, itu saya mengambil dari tesis dari seorang mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah, yaitu Syarif Hidayat,
yang berjudul Studi Komparatif Integritas dan Independensi Hakim dalam kitab Adabul Al-Qadi Al-Kashaf dan Kode Etik di Indonesia. Peneliti membahas tentang studi komparatif konsep kode etik hakim dalam perspektif Al-Kashaf dan kitab Adabu dan kitab Al-Qadi. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam segi metode, yaitu sama-sama menggunakan kajian komparatif, namun berbeda dalam segi objek, yaitu berbeda dalam segi objek penelitian dengan peneliti tulis. Yang kedua, ada tesis Edwin Jerry, itu merupakan mahasiswa Universitas Negeri Imam Bonjol, yaitu yang berjudul Iblis dalam Al-Quran, studi komparatif terhadap penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Baikawi. Penelitian ini membahas tentang ayat iblis di dalam Al-Quran. Kemudian beliau menganalisis perbandingan penafsiran ayat-ayat tersebut menggunakan tafsir Al-Katsir dan Al-Baikawi. Penelitian ini berbeda dengan yang saya tulis, yaitu dalam hal objeknya, namun sama dalam hal metodenya. Itu sama menggunakan tafsir komparatif. Yang tiga ada tesis dari Ramadhana Dharma Putra. Itu seorang mahasiswa pascajana di UIN Syarif Kasim Riau. Beliau meneliti Al-Khabair dalam Al-Quran, studi komparatif tafsir Al-Tabari dan tafsir Al-Kashaf. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode komparatif, namun berbeda adalah hal objek penelitian. Kemudian ada tesis dari Nasril Albab Musmat, yang merupakan seorang mahasiswa pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul penafsiran ayat-ayat wasatiyah dalam tafsir teologis, studi komparatif tafsir Al-Kashaf dan Mataful Ghaib. Penelitian ini sama-sama membahas metode komparatif, namun berbeda dalam hal objek penelitian. Yang ketiga, adapun di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan dengan menggunakan analisis komparatif ini. Seperti yang saya singgung di atas, metode komparatif merupakan salah satu pendekatan dalam studi tafsir yang bertujuan untuk membandingkan penafsiran dua atau lebih mufasir terhadap ayat Al-Quran dan ayat-ayat yang lain, ayat dengan hadis, dan mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai satu ayat yang satu dan suatu topik yang sama, dengan memperhatikan latar belakang metodologis, sumber rujukan, konteks seksual dan intelektual masing-masing. Dalam metode ini, peneliti tidak sadar menampilkan perbedaan penafsiran, tapi juga menelusuri alasan mengapa sebuah tafsir mengambil posisi tertentu. Apakah karena perbedaan manhaj, kecenderungan akidah, faktor historis, dan pengaruh pemikiran zamannya. Di sini saya mengutip langkah-langkah dari yang ditulis oleh Bapak Dr. Zuheldi MAG dalam bukunya 6 langkah metode Maudu'i. Di sana beliau juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan diterapkan di dalam menggunakan analisis muqarrar ini atau komparatif ini. Baik, langkah-langkahnya yang pertama di dalam buku beliau memang menetapkan objek kajian. Pada tahap ini peneliti telah menetapkan objek material objek formal, yaitu objek materialnya adalah surah Al-Kafirun ayat 109 secara keseluruhan dengan fokus pada ayat-ayat yang mengandung prinsip bara'ah sesuai kajian yang ingin peneliti, itu pemisahan akidah dan implikasinya terhadap relasi sosial. Yang kedua ada penafsiran surah Al-Kafirun, itu penulis menggunakan tafsir Al-Kazin yang berjudul Lubab Ta'wil fi Ma'nil Tanzil, dan yang kedua tafsir Al-Wasit karya Muhammad Said Tantawi. Dan objek formalnya itu bagaimana cara kedua mufasir memahami penjelasan prinsip bara'ah serta batasannya dalam hubungan sosial dan non-muslim. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua yang di dalam buku beliau menjelaskan konteks dan kedudukan pemahaman mufasir. Langkah ini bertujuan untuk menempatkan penafsiran masing-masing mufasir dalam konteks historis, intelektual, dan metodologinya. Yaitu tafsir Al-Kazin. Beliau penulisnya lahir dalam konteks klasik pada abad ke-8 Hijriah, yang cenderung menguatkan aspek teologis dan polemik akidah. Prinsip bara'ah dipahami sebagai pemisahan tegas antara iman dan kekufuran dengan penekanan pada pemurnian tauhid. Yang kedua, ada tafsir Al-Wasit, itu tafsir kontemporer pada abad yang ke-20, yaitu mempertimbangkan realitas sosial modern dan pluralitas. Bara'ah dipahami sebagai pemisahan keyakinan namun tidak menafikan relasi sosial dan etis dan damai. Pada saat ini peneliti menunjukkan bahwa perbedaan zaman dan kebutuhan umat untuk mengoreksi cara mufasir membaca surah Al-Kafirun. Yang ketiga, ada langkah-langkah yang ketiga, melakukan kajian perbandingan. Tahap inilah merupakan inti dari metode komparatif, yang mana penafsiran Al-Kazin Al-Wasit dibandingkan secara sistematif, antaranya dari aspek definisi, ruang lingkup bara'ah,
penafsiran Flasa ketika lakum dinukum waliyadin itu kepada implikasi ayat terhadap hubungan sosial, toleransi dan batas interaksi dengan non-muslim. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa untuk di sini untuk mendapatkan hasil perbandingan antara perbedaan dan kesamaannya. Itu yang keempat, untuk menelusuri argumen di balik persamaan dan perbedaan tersebut. Pada tahap ini, peneliti mencari alasan ilmiah di balik perbedaan penafsiran tersebut. Itu dari latar belakang sosial historis mufasir. Yang kedua, metodologi tafsir, yaitu tafsir bil masyhur dan tafsir kontekstual. Yang ketiga adalah tujuan penafsiran. Tahap ini menunjukkan bahwa perbedaan dari tafsir bukan kontradiksi, melainkan variasi penekanan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kelima, langkah-langkah terakhir dalam buku beliau menjelaskan makna, temuan, dan kesimpulan. Pada tahap akhir ini, peneliti merumuskan makna prinsip bara'ah dan surat al-kafirun. Itu sebagai penistaan akidah yang tegas, tanpa memindahkan relasi sosial yang adil dan beretika. Yang kedua, menyampaikan temuan utamanya apa? Itu tafsir al-kafirun mempresentasikan pendekatan normatif dan teologis klasik. Sementara tafsir Awasid mempresentasikan pendekatan etis kontekstual dan kontemporer. Yang ketiga, menunjukkan posisi akademik peneliti bahwa prinsip Arab tidak identik dengan sikap eksklusif sosial. Surah Al-Kafirun juga justru dapat menjadi landasan relasi sosial yang damai dalam masyarakat plural. Maka kesimpulan ini menegaskan bahwa kontribusi penelitian bagi kajian tafsir khususnya dalam merespon toleransi dan hubungan antar agama. Maka begitu penelitian yang hendak penulis kaji dalam langkah-langkahnya yang telah penulis jelaskan dalam proposal tesis. Mungkin itu yang dapat penulis sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.